Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang kembali kepada para Bapak Ibu Guru hebat semua. Kita jumpa lagi nih ya, di pertemuan keempat. Wah, tidak terasa kita sudah 4 hari menjalani kursus online ini, membahas tentang peningkatan kompetensi kepribadian, pengelolaan emosi untuk pendidik profesional. Nah, pada kesempatan keempat ini ya, pertemuan keempat, kita akan bahas lebih lanjut tentang strategi problem focus coping bagi pendidik. Nah, sebelum masuk ke problem focus coping nih, mungkin perlu kita ingat-ingat dulu ya. Oh ya, sebelum itu Bapak Ibu boleh loh sembari menyaksikan ini disiapkan kopinya, disiapkan tehnya, camilannya, boleh banget. Jadi ini akan santai sehingga kita bisa menikmati ya, belajar sambil juga menikmati apa yang kita pelajari. Nah, sebelum masuk ke strategi problem focus coping, perlu kita ingat-ingat kembali ya bahwa di pertemuan pertama kita telah banyak belajar tentang kompetensi kepribadian, bagaimana pengelolaan emosi itu penting untuk peningkatan kompetensi kepribadian. Kemudian kita juga sudah belajar terkait kemarin pertemuan sebelumnya adalah terkait self control, kemudian emotional focus coping ya. Kemarin berarti tentang pernafasan, tentang journaling dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan bahas problem focus coping. Nah, saya ulangi kembali, kemarin sebenarnya sudah kita singgung apa sih problem focus coping. Mungkin memberikan ilustrasi sederhana adalah seperti ini. Ketika kita dihadapkan masalah, nah kemudian masalah yang kita temui di sekolah itu, apapun masalahnya, kemudian membawa kita ke suasana hati atau emosi yang kurang menyenangkan, ya. Ingat, tidak ada emosi negatif ya, tidak ada emosi positif atau negatif. Sekarang kita menggunakan istilah emosi menyenangkan dan kurang menyenangkan, karena semua emosi bermakna, semua emosi membawa pesan, dan apabila dikelola dengan baik akan membawa kepada kebaikan ya, tergantung intensitasnya kemarin ya. Nah, ketika menghadapi masalah ada emosi kurang menyenangkan, oh satu guru ini punya gaya, sepertinya aku harus ngeteh dulu, aku harus pernafasan dulu, aku harus jajan dulu ya misalkan, agar perasaanku enak sehingga aku bisa lebih fokus mengerjakan, sehingga pada akhirnya stresor atau hal-hal yang membuat emosi kurang menyenangkan itu bisa mereda. Tapi ada juga yang gayanya tidak seperti itu. Wah, saya mas orangnya kalau ada permasalahan, perasaan saya tertekan, nggak enak, saya harus segera cari solusi, atasi masalah itu pelan-pelan, selesai sehingga emosi saya segera mereda. Nah, tipe yang kedua inilah yang disebut lebih dekat dengan problem focus coping strateginya ya. Jadi problem focus coping adalah sebuah strategi coping untuk mengurangi stresor dengan mempelajari hal baru atau sebuah keterampilan baru yang digunakan untuk mengubah situasi. Jadi fokusnya adalah mengubah situasi, keadaan, atau pokok permasalahan. Nah, jadi kalau di problem focus coping memang kita selesaikan problemnya agar perasaan kurang menyenangkan itu menjadi berkurang. Nah, menjadi teratasi, stresornya menjadi teratasi. Nah, biasanya contoh-contoh real atau konkretnya terkait dengan problem focus coping, misalnya nih ya, orangnya cenderung menggunakan logika untuk menganalisa masalah dan tidak melebih-lebihkan stresor. Jadi menggunakan logika secara objektif, masalahnya apa, duduk masalahnya di mana, dan lain sebagainya. Kemudian suka membuat plan strategi untuk memecahkan masalah, suka mencari informasi yang bermanfaat, mencari bantuan profesional atau bantuan kolega ketika menemui problem-problem yang kita belum tahu cara penyelesaiannya, dan juga bertindak pada langkah yang bisa diusahakan. Ini adalah contoh-contoh individu yang lebih sering menggunakan problem focus coping, biasanya akan menggunakan pola-pola ini daripada kemarin ya, relaksasi dulu, perasaannya nyaman dulu, dan lain sebagainya. Nah, tentu ada masalah yang lebih cocok menggunakan emotional focus coping, ada masalah yang
lebih cocok menggunakan problem focus coping. Nanti di bagian terakhir akan saya bahas sedikit terkait kelebihan dan kekurangan masing-masing dari strategi coping ini, atau justru malah bisa dikombinasikan. Nah, ini juga menjadi menarik nanti ya untuk kita perbincangkan di sesi terakhir besok ya, ada live Zoom. Jangan lupa Bapak Ibu untuk datang dan menyaksikan. Sama-sama kita interaksi langsung untuk bisa tanya jawab, pasti seru. Nah, tetapi walaupun problem focus coping menghadapi masalah, kita tidak bisa serampangan ya. Perlu kerangka, perlu strategi agar masalah yang kita hadapi, apapun itu masalahnya, bisa kita selesaikan dengan bijaksana, dengan selesai ya, tuntas dan lain sebagainya. Maka izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu tips yang sederhana saja sebenarnya tips-tips ini, tetapi kadangkala kita suka lupa, apalagi ketika dibebankan pada banyak masalah ya. Masalahnya nggak satu dan itu membuat saya stres Pak, dan saya bingung mana dulu, harus bagaimana dulu, start dari mana. Nah, tips ini mungkin akan cukup membantu Bapak Ibu ada kerangka terkait setelah ini harus apa dulu dan selanjutnya. Nah, yang pertama adalah ketika kita bingung, ada masalah ini dan itu, masalahnya kemudian eskalasi atau masalahnya memberat sehingga bingung, kompleks. Nah, step pertama yang kita lakukan adalah ambil jeda, duduk dan identifikasi masalahnya. Kenali dengan jernih dan objektif inti dari masalah yang dihadapi. Nah, beda dengan emotional focus coping tadi, ketika pusing banyak masalah, pusingnya dulu yang coba untuk dikendalikan. Nah, kalau ini adalah masalahnya dulu. Sebentar, stop dulu. Ini sebenarnya masalahnya di mana? Bagaimana? Intinya apa? Seperti itu. Karena walaupun masalah itu seperti benang yang ini ya, yang seakan ruwet ya, tidak terlihat polanya, sebenarnya bisa kita udar pelan-pelan, kita lihat sebenarnya masalahnya ini di mana, apa dan bagaimana, melibatkan siapa saja. Nah, jadi identifikasi masalahnya, the real problemnya. Lalu kita kumpulkan informasi. Nah, ketika kita melakukan problem focus coping, kita tidak bisa terlalu percaya diri bahwa informasi yang kita ketahui saat itu adalah cukup. Nah, kita harus mengumpulkan informasi, terutama apabila permasalahan-permasalahan ini melibatkan hal-hal yang banyak pihak ya, tidak masalah yang berhubungan dengan benda, tapi berhubungan dengan orang. Maka kita harus kumpulkan informasi. Kita manfaatkan berbagai sumber dan metode informasi yang mungkin. Nah, apabila permasalahan ini terkait dengan peserta didik, tentu kita harus menggali pandangan anak, misalkan pandangan kolega kita seperti apa, orang tua bagaimana ya, misalkan seperti itu. Jadi kita kumpulkan informasi, jangan terburu-buru kemudian masalahnya ini langsung saya mengambil respon A, respon B. Sama prinsipnya ketika kita kemarin membahas self control ya, kita harus menghindari automatic response. Respon otomatis, karena respon otomatis itu biasanya impulsif, reaktif, dan itu akan merugikan secara jangka panjang. Jadi kita harus analisa dulu ya, kumpulkan informasi dulu untuk bisa membuat respon terencana. Nah, kemarin kita bahas di pertemuan kedua tentang pembuatan respon terencana. Nah, step ketiga, setelah kita tahu banyak informasi, kumpulkan informasi, kita merasa informasinya cukup dan berimbang dari berbagai pihak, berbagai sumber, berbagai referensi, kita analisis. Jadi masalah yang sepertinya banyak dan berat itu bisa loh kita pecahkan menjadi kepingan-kepingan yang lebih kecil ya, kepingan-kepingan yang lebih kecil. Artinya apa? Saya berikan analogi saja ya, karena kalau membicarakan problem focus coping ini cakupannya sangat luas, karena masalah itu banyak ya Bapak Ibu. Ada yang perasaan negatif itu karena masalah di rumah, masalah keuangan ya. Nah, kalau itu saya tidak bisa bantu tuh dari sisi psikologis ya, tapi lewat problem focus coping bisa nanti ya, pelan-pelan. Ada masalah berhubungan dengan profesional ya, mengajar,
kemudian persiapan bahan ajar ya misalkan ya, ataupun terkait dengan permasalahan peserta didik, permasalahan dengan orang tua, permasalahan dengan atasan, permasalahan dengan sesama pendidik ya, kolega, banyak sekali. Jadi saya tidak bisa memberikan salah satu contoh saja, tapi ini secara umum. Jadi bahwa masalah yang sepertinya banyak dan jauh itu bisa kita pecahkan menjadi kepingan-kepingan. Analogi yang sederhana mungkin seperti ini. Wah, besok saya harus pergi ke tempat yang jauh ya, 1000 km dari sini. Saya harus bagaimana? Saya bingung seperti apa. Nah, pecahkan menjadi kepingan-kepingan yang lebih kecil. Oh, berarti untuk sampai ke sana saya harus melangkah dulu 10 langkah. 10 langkah, 1 km, 2 km, ya 10 km baru mencapai tujuan yang kita capai. Jadi pelan-pelan, sepotong-sepotong. Potong masalah itu menjadi kecil-kecil, menjadi target yang pendek. Sama misalkan ketika kita mau membimbing anak-anak ya terkait dengan cita-citanya gitu. Apa cita-citamu nak? Menjadi dokter. Tentu kita tidak bisa langsung melompat langsung bagaimana caranya anak menjadi lulus SMP, lulus SMA, nah, itu kan melompat ya. Kita buat target yang lebih pendek dulu. Oh, berarti untuk lulus dokter kita harus lulus SD dulu. Nah, bagaimana untuk bisa lulus SD dengan baik? Plannya apa? Nah, jadi diberikan sepotong-sepotong seperti itu. Dengan begitu masalah menjadi terasa lebih ringan. Nah, jadi kita nggak sprint tapi maraton ya, pelan-pelan, sepotong-sepotong. Itu menjadi penting dalam penganalisaan masalah. Nah, setelah itu masalahnya menjadi kecil-kecil, lalu kita identifikasi solusi-solusi yang muncul. Kita akomodir berbagai alternatif solusi, cari solusi yang visible. Visible itu apa? Mungkin dan bisa dilakukan, tidak mengawang dan tidak mengada-ada, tidak imajinatif, tapi betul-betul memang visible, dilakukan, cocok untuk masalah itu. Nah, ini terkait dengan solusi, harus visible ya, jadi bisa kita ukur nanti dampaknya, kemudian akibatnya, konsekuensinya, dan lain sebagainya. Nah, cari tahu berbagai macam solusi yang mungkin, sebanyak mungkin alternatif solusi. Baru setelah itu kita pilih solusi yang terbaik beserta plan B-nya. Apa? Oh, sepertinya ini A, tapi kalau A ini tidak tercapai, maka saya punya jalan B. Nah, terkait dengan suatu masalah itu seperti kita menuju suatu tempat. Kita akan sepaneng kalau merasa bahwa satu-satunya jalan menuju tempat itu adalah jalan A. Padahal sebetulnya banyak jalan menuju Roma ya, banyak jalan menuju tempat itu, dan banyak kendaraan yang bisa kita tuju menuju ke sana, memperhitungkan sumber daya yang ada, kemampuan kita, dan lain sebagainya. Jadi selalu buat plan A, plan B, plan C terhadap suatu permasalahan ya, karena itu adalah pilihan solusi terbaik adalah ketika kita punya beberapa backup solusi. Oh, ketika ini tidak terjadi, maka harus seperti apa? Itu memudahkan kita untuk beradaptasi nanti terhadap pilihan-pilihan solusi. Nah, step yang terakhir adalah membuat rencana. Nah, ini belum terakhir ya, baru ke-6 ya, buat rencana. Rencana yang dimaksud itu apa? Solusi yang baik pun akan buruk ketika eksekusinya tidak mulus. Nah, eksekusi solusi itu juga harus direncanakan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Jadi kita punya bayangan solusi ini untuk terlaksana itu plannya apa saja, rencananya seperti apa. Nah, solusi yang baik itu implementasinya harus direncanakan dengan baik. Nah, step ke-7, kita amati hasilnya. Pastikan solusi itu bekerja dengan mengukur hasilnya. Nah, karena kita problem fokus, maka problemnya kan harus selesai ya, atau setidaknya terkurangi problem itu. Nah, itu harus kita ukur, apakah solusi itu benar-benar bisa sih solusi ini bekerja, atau sama aja. Nah, kalau sama aja, oh, apakah ini waktunya menjalankan alternatif solusi? Misalkan. Nah, review dan evaluasi. Nah, ini terakhir adalah evaluasi ya.
kita review lagi perjalanan kita membuat rencana solusi ini, itu menjadi penting untuk pembelajaran di masa mendatang. Sebagaimana kita pelajari kemarin ya, bahwa self control, decision making dan lain sebagainya itu adalah sebagaimana otot. Semakin sering kita latih, maka dia semakin kuat. Sama dengan problem focus coping, semakin kita terbiasa solutif ya. Solutif itu tidak langsung ketemu solusi, melalui tadi mencari informasi, dianalisa dulu, mencari alternatif solusi yang mungkin, pilih solusi terbaik, rencanakan eksekusi solusinya, amati hasilnya. Nah, dengan itu kita akan bisa menjadi lebih lancar dalam ketika ada masalah, kita tidak langsung panik, tidak langsung kaget, tapi langsung oke, ini masalahnya apa, step-stepnya seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, kalau gaya problem focus coping harapannya memang ke arah itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait skala prioritas. Nah, kita sering kacau balau ya ketika mengatakan bahwa bagaimana sih menentukan skala prioritas. Seringkali kita harus tentukan skala prioritas, mana yang harus diselesaikan dulu, mana yang nanti gitu. Tapi pada akhirnya skala prioritas itu ternyata tidak objektif, berdasarkan favoritisme. Oh, kayaknya enaknya gini, enaknya gitu, itu yang didahulukan. Padahal itu kurang tepat. Problem focus coping harus juga disertai dengan skala prioritas yang baik. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menganalisa berbagai permasalahan. Mana yang harus kita dahulukan untuk dikerjakan, mana yang perlu bisa kita tunda, mana yang perlu diakhirkan begitu ketika ada waktu. Nah, ketika menentukan skala prioritas, kita harus melihat empat hal penting ini. Apakah itu penting ataukah kurang penting? Apakah itu mendesak? Apakah itu kurang mendesak? Nah, ini sudah saya buat kolom bantu ya, beserta kode warna dan angka. 1 ini berarti ini haruslah menjadi prioritas yang paling utama. Apakah suatu hal itu penting dan mendesak? Apabila iya, maka dialah yang harus kita berikan prioritas utama. Penting dan mendesak. Nah, misalkan apa? Oh, ini saya harus segera mengumpulkan nilai, karena nilai ini penting dan ini sudah masuk ke deadline-nya. Jadi ini adalah prioritas saya. Nah, kemudian ada yang penting tapi kurang mendesak. Saya juga diminta misalkan untuk menyiapkan materi bagi kepala sekolah saya yang akan paparan begitu ya. Kemudian tapi itu masih 2 hari lagi. Nah, itu penting tapi kurang mendesak. Ini prioritas kedua. Ada yang kurang penting tapi mendesak, misalkan apa? Nah, ini sering terjadi ya, ada kolega kita sedang mengerjakan hal-hal lain yang penting, kemudian ada kolega kita minta bantuan untuk dikerjakan ini. Nah, itu sebenarnya kurang penting bagi kita ya, tapi mendesak. Nah, itu menjadi prioritas ketiga. Tetap kita selesaikan dulu apa yang penting, walaupun kurang mendesak, karena itu penting bagi kita ya. Kemudian yang terakhir, yang paling bisa kita toleransi waktunya, prioritasnya adalah apa yang kurang penting dan kurang mendesak. Nah, yang kurang penting dan kurang mendesak ini tentu sebaiknya tidak menjadi prioritas. Karena apa? Nanti permasalahan kita tidak kunjung selesai. Nah, bagi orang-orang yang problem focus coping ya, ngopi ya sebelum mengerjakan itu kurang penting dan kurang mendesak ya, sehingga itu biasanya tidak dilakukan. Walaupun bagi orang-orang yang cenderung emotional focus coping ini justru penting dan mendesak, karena untuk menurunkan tensi dari perasaan, luapan perasaan. Nah, mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek antara problem focus coping dan emotional focus coping? Semuanya bagus, tergantung dari gaya masing-masing dan juga konteks ruang dan waktunya serta permasalahannya. Ada masalah yang memang emotional focus coping harus menjadi pilihan yang harus dilakukan. Misalkan kemarin saya memberikan contoh ketika ada konflik ya dengan orang tuanya sudah panas, kemudian kita menghindari untuk panas sehingga kita emotional focus coping dulu. Nah, itu menjadi penting kan. Nah, ada situasi-situasi juga yang problem focus coping ini tidak bisa dilakukan secara penuh. Kenapa? Ketika masalah itu melibatkan
objek yang tidak bisa kita kontrol 100%. Misalkan, mohon maaf, Anda punya atasan yang tidak mendukung, ya misalkan seperti itu ya. Harapannya sih tidak ya. Itu kan ketika itu terjadi, kita kan tidak bisa merubah atau mengubah bagaimana atasan kita bekerja atau berpendapat. Nah, otomatis yang perlu kita modifikasi adalah diri kita. Nah, di sisi itu adalah emotional focus coping menjadi penting. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang tidak berhadapan dengan orang dan kemudian ada bendanya dan bisa kita 100% punya kontrol sebenarnya, misalkan tugas-tugas harian dan lain sebagainya, itu sangat penting untuk kita punya keterampilan problem focus coping. Nah, kalau saran saya adalah kita kembangkan semuanya, walaupun gaya saya cenderung, saya secara pribadi sebenarnya gaya saya adalah gaya emotional focus coping. Jadi saya akan membuat perasaan saya nyaman agar saya cepat mengerjakan. Tetapi kita juga harus punya fleksibilitas, bahwa kadang-kadang problem focus coping yang dikedepankan, apalagi ketika menghadapi situasi yang penting dan mendesak. Maka kita tidak abaikan ya, kita kesampingkan dulu perasaan untuk nanti kita abaikan, kita olah dengan emotional focus coping juga, tapi setelah kita utamakan problem focus copingnya. Nah, saya kira seperti itu Bapak Ibu, pertemuan tentang problem focus coping dan hari ini, dan kita sudah bahas dari awal sampai akhir terkait dengan terkait dengan berbagai hal. Oh, ada satu yang terlupa ya, satu lagi yang mendukung selain menentukan skala prioritas adalah terkait dengan skill komunikasi. Nah, banyak masalah yang timbul dan mengakibatkan perasaan kurang menyenangkan karena kita tidak cukup terampil berkomunikasi. Komunikasi itu adalah keterampilan, artinya kita tidak terlahir sebagai orang yang sangat pandai berkomunikasi dari lahir, semuanya itu dipelajari. Oleh karena itu seluruh keterampilan komunikasi itu bisa dipelajari. Nah, saya kira ada 3 jenis komunikasi, keterampilan komunikasi yang sebaiknya guru atau pendidik itu kuasai ya. Ini sebenarnya kalau kita buat materi sendiri, kursus sendiri bisa panjang ini terkait komunikasi ini. Tapi saya berikan teasernya aja ya. Saya berikan pandangan-pandangan umumnya saja, bahwa setidaknya ada tiga gaya komunikasi yang guru harus kuasai. Pertama, bahwa asertif. Asertif itu apa? Kemampuan menyampaikan pandangan atau pendapat secara jujur namun tidak menyakiti lawan bicara. Saya berikan contoh. Misalkan ketika menghadapi wali murid atau orang tua siswa, kita harus menyampaikan perkembangan anak, misalkan. Padahal anak ini perkembangannya kurang baik di sekolah, misalkan seperti itu ya. Seringkali ini menjadi problem ketika kita tidak bisa asertif ya. Atau juga kita menyampaikan pandangan usul kepada atasan ya, dimana secara secara relasi kuasa di atas kita. Nah, kadang-kadang kita cuma diam, tidak berani menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapat karena takut nanti tersinggung, takut apa. Nah, ini tentu akan sangat menghambat. Ketika kita punya kemampuan untuk asertif, bisa menyampaikan pendapat secara baik, secara diplomatis, tidak menyakiti lawan bicara, tentu akan mudah. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa cari tahu ya, banyak sekali tips-tips ya di luar sana terkait dengan asertivitas ya. Tentu kalau ini kita bahas sendiri bisa panjang. Nah, kemudian efektif. Komunikasi efektif. Apa itu? Kemampuan menyampaikan pesan secara jelas dan bisa dimaknai maksudnya secara presisi. Nah, ini seringkali menjadi problem. Kita merasa sudah menyampaikan, tapi ternyata komunikan ya, orang yang mendapatkan pesan itu belum paham sepenuhnya. Nah, dengan komunikasi efektif itu kita memastikan bahwa pesan itu tersampaikan dengan jelas, gamblang, dan dipahami. Nah, kemudian empatik. Empatik itu kemampuan memahami lawan komunikasi ya, lawan bicara, dan menimbulkan kenyamanan. Nah, apabila 3 hal ini kita kuasai, tentu akan sangat terbantu Bapak Ibu. Terutama sebagai pendidik kan kita harus banyak ya koordinasinya kepada kepala sekolah, kepada stakeholder terkait, kepada orang tua, kepada siswa. Kita setiap hari berkomunikasi. Nah, dengan komunikasi yang baik tentunya akan sangat memudahkan kita.
Nah, dua hal ini tentang skala prioritas dan kemampuan komunikasi ini adalah kemampuan yang dua hal yang sangat mendukung pelaksanaan strategi problem focus coping. Nah, saya kira itu pertemuan kali ini. Kita lanjutkan lagi di live Zoom ya besok hari Sabtu. Jangan lupa Bapak Ibu kita siapkan apabila ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan. Kita mungkin akan lebih banyak diskusi ya di sesi terakhir untuk refleksi. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.